Sesuai dengan permintaan teman-teman, bagaimana cara kalibrasi motor stepper menggunakan driver 4988 atau driver 8825? Silahkan ikuti video ini. Hai teman-teman, bagi kamu yang baru datang di channel Dani Project, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi pemberitahuan agar tidak ketinggalan video terbarunya. Bagi teman-teman yang mengalami kalibrasi dalam 3G printer atau mesin CNC, di video kali ini mudah-mudahan dapat mengatasi masalah teman-teman. Kalibrasi motor stepper menggunakan driver A4988 atau driver 8825 atau jenis driver yang lainnya. Bukan dengan driver motor saja yang menjadi masalah untuk mendapatkan nilai kepresisian. Banyak hal yang mempengaruhi untuk mendapatkan nilai kalibrasi yang tepat. Dapat dilihat pada mesin CNC, bel yang saya gunakan yaitu bel GT2 dan puli GT2. Driver yang sering saya gunakan yaitu A4988. Atau mungkin teman-teman menggunakan driver seperti ini, itu sama saja, tetapi untuk pengaturannya juga berbeda. Board RAM 1,4 atau seri lainnya digunakan pada mesin CNC atau 3G printer. Dapat dilihat pada panah yang saya tunjukkan, ada 3 konektor yang dihubungkan pada masing-masing aksis. Ini kegunaannya berbeda-beda. Jika teman-teman jumper ke semuanya, itu untuk driver A4988. Bisa dilihat di datasheet driver A4988. Ada pin MS1, MS2, dan MS3. Ini untuk mengatur pulsa per step atau banyak langkah yang akan dikerjakan oleh driver. Dan lebih jelas bisa dilihat di tabel ini. Untuk driver motor stepper standar yang digunakan 1/16 step. Jika diaktifkan ketiga pin MS ini menggunakan driver 8825, bayangkan langkah yang akan dihasilkan. Tentu perputaran stepper semakin panjang juga. Otomatis kita perintahkan perintah 1 cm, hasilnya bisa jadi 2-3 cm. Selanjutnya menggunakan puli GT2 16 tit atau yang 20 tit. Ini akan diatur nanti di firmware Marlin-nya. Juga pada bagian bel yang sering digunakan yaitu bel GT2 dan lead screw 4 star atau mempunyai 4 ulir, atau menggunakan yang 1 star yang mempunyai 1 ulir seperti ulir baut pada umumnya. Kelebihan menggunakan yang 1 star hanya untuk menaikkan torsi saja dan tidak cocok diterapkan pada 3G printer. Part-part ini diatur di firmware Marlin-nya dengan menggunakan beberapa settingan. Banyak kesalahan yang dialami dalam memilih mekanikal, contohnya puli, belt, lead screw untuk 3G printer atau mesin CNC, agar hasil mesin sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin nanti akan kita bahas di lain waktu. Selanjutnya cara kalibrasi firmware Marlin untuk mesin CNC atau 3G printer. Hal yang harus disiapkan yang pertama, driver A4988 atau 8825 sudah diatur ke 1/16 step atau pulsa per unit seperti video ini. Untuk nilai standar pada firmware Marlin, bagian default axis step per unit 3G printer atau mesin CNC, bel, puli, dan lead screw-nya harus diketahui. Bagian X, saya menggunakan puli GT2 20 tit dan bel GT2 dengan default axis step per unit menggunakan nilai 80. Untuk bagian Y, puli GT2 saya menggunakan 16 tit dan bel GT2. Untuk aksis step per unit bagian Y dengan nilai 100. Bagian Z menggunakan lead screw 4 star dan default aksis step per unitnya bagian Z 400. Jika menggunakan cara ini, 3G printer atau CNC teman-teman berarti sudah terkalibrasi. Cara yang kedua, jika tidak tahu ukuran puli berapa tit dan lead screw ataupun bel ukurannya, bisa ikuti cara ini. Untuk aksis X, Y, dan Z caranya sama. Untuk nilai default aksis step per unit silakan diisi seperti ini. Silakan nyalakan 3G printer teman-teman dan geser ke arah kanan. Bisa ikuti cara ini. Pertama harus masuk ke prepare dan masuk ke move axis X dan move 10 mili dan geser ke arah kanan seperti video. Jangan sampai mentok. Dan kita menggunakan jangka sorong. Dan teman-teman letakkan seperti yang saya lakukan agar kita mendapatkan nilai awalnya. Di sini nilai awal saya 8 dan akan kita geser 1 cm menggunakan LCD ini. Jika perpindahan itu bukan 1 cm, misalkan 1,2, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Aksis X sama dengan nilai LCD dalam milimeter dikali nilai aksis firmware dibagi nilai terukur.
Bisa kita contohkan, aksis X sama dengan 10 mili itu adalah nilai LCD dikali 100 itu nilai firmware sama dengan 1000. 1000 dibagi 12. 12 ini adalah nilai yang teman-teman ukur menggunakan jangka sorong. Jadi nilai 83-nya ini akan teman-teman masukkan di bagian aksis X-nya. Setelah selesai untuk masing-masing aksis, silakan diupload programnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini sudah terkalibrasi dan akan kita coba lagi berpindah 1 cm dan dia akan berpindah 1 cm ke arah kiri. Oke, mungkin itu saja dari Dani Project. Jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan saya Dani Project, sampai ketemu di video selanjutnya.